Halo trader, selamat pagi trader semua. Kembali lagi dengan kami DuPoint pada hari ini. Perkenalkan dulu nih sebelumnya, saya Yasinta Gunawan, host DuPoint Indonesia. Hari ini kita punya program spesial nih bernama Traders Invite, di mana DuPoint mengundang top trader di periode 19 sampai 23 Agustus 2024. Untuk sesi tanya jawab mengenai apa sih rahasianya nih bisa jadi top trader, sedikit info, top trader kali ini juga berhasil dapat reward trip loh. Pengen tahu kan reward tripnya apa traders? Nah, kalian harus nonton sampai habis. Yuk, kenalan dulu nih sama Pak Okta Putra. Selamat pagi Pak Okta. Halo, pagi. Gimana kabarnya Pak? Baik? Kabar baik? Kabar baik. Terima kasih ya Pak sebelumnya sudah meluangkan waktu bersama kami. Untuk memulai sesi tanya jawabnya kali ini, boleh perkenalkan diri dulu kali ya Pak ya. Dan sudah mulai trading, kira-kira nih Pak Okta nih sudah mulai trading dari kapan? Kira-kira Pak Okta nih backgroundnya apa? Apa sebelumnya memang sudah tertarik dengan trading, makanya bisa sampai sesukses ini gitu, bisa trading Pak gitu. Terus mulai terjun ke dunia trading tuh ceritanya seperti apa gitu Pak? Mungkin bisa diceritakan nih pada trader semua. Oke, selamat pagi. Perkenalkan saya Okta. Saya dari Bali. Jadi kalau ngomongin trading itu awalnya sih pas 2020 ya awalnya saya trading. Jadi pas COVID itu awalnya. Karena COVID jadi mau nggak mau kita kan harus belajar sesuatu yang baru. Akhirnya ketemulah trading. Oh, semenjak COVID tuh jadi mencari passive income yang lain gitu ya Pak ya? Karena kan memang COVID kemarin itu lumayan agak susah ya untuk mencari pemasukan gitu. Ya betul. Jadi punya duit mau diapain gitu sebenarnya. Ya. Biar nggak stuck duitnya dan bisa terus berkembang, jadinya Pak Okta terjun nih ke dunia trading. Ya betul. Kayak gitu sih awalnya. Berarti itu sekitar tahun 2020 ya? 2021 ya? 2019 akhir ya? 2019 akhir. Berarti memang karena COVID, Pak Okta langsung belajar mengenai trading. Tapi awal-awal suka dukanya gimana sih Pak? Gimana? Suka dukanya terjun ke dunia trading, apakah loss terus atau gimana gitu? Kalau bisa dibilang sih untuk trader ya mungkin setahun atau 2 tahun pertama tuh banyak dukanya. Banyak. Ya, kita di awal tuh kadang pinginnya profit banyak, tapi kita nggak paham nih sebenarnya gimana cara trading yang benar, cara kita ngatur money management. Jadi kita tuh kadang maksimalin gimana cara nih uang sedikit nih jadi kali 2 ataupun kali 3. Itu sih yang buat trader tuh terjebak sebenarnya. Oh gitu, tapi Pak Okta dalam belajar trading ini otodidak atau memang ikut kelas gitu Pak, atau komunitas-komunitas gitu? Awalnya sih otodidak, sama lihat-lihat di YouTube lah, biasa kayak trader pada umumnya kan awalnya itu pasti lihat YouTube, Ya. habis itu coba, habis itu lihat YouTube lagi, coba lagi. Tapi siklusnya awal-awal pasti kayak gitu, jadi loss dulu, habis itu kalau yang mungkin pernah MC pasti ada yang MC kayak gitu. Sampai akhirnya MC. saya gitu. Oh begitu. Itu sih. Berarti Pak kalau misalkan kesulitan terberat dalam trading itu menurut Bapak di saat loss-nya? Atau karena kan saya memang belum terlalu paham banget ya mengenai trading, tapi saya mengerti, tapi belum sampai kayak ke akar-akarnya banget gitu. Jadi Kalau trading itu sih gimana? kalau kita loss juga ada emosional. Kalau profit pun juga kita harus nahan, greedy lah istilahnya. Jadi biar nggak. Iya. Tapi itu biasanya kalau misalkan dapat margin call itu karena apa sih Pak? Gimana? Kalau traders nih mungkin banyak yang bertanya-tanya atau masih bingung kenapa mungkin dia merasa tradingnya tuh udah benar tapi masih dapat margin call gitu. Apa yang menyebabkan kira-kira traders yang belum paham ini bisa dapat margin call gitu Pak? Kalau menurut saya sih kalau udah margin call tuh pasti sih tradingannya nggak bener ya. Itu pertama. Kalau tradingan udah nggak margin call sih. Karena itu udah money management sama ngatur egonya sih. Jadi biar bisa lebih dikenaliin. Berarti boleh mungkin Pak di-share nih tips and triknya atau strategi pilihan untuk traders di luar sana agar tidak mudah menyerah dan mungkin bisa menjadi top trader seperti Bapak saat ini.
Ini sih kalau dari saya mungkin kalau strategi itu cocok-cocokan ya, tergantung dari traders. Ada yang suka swing, ada yang suka scalping, itu sih nggak masalah. Tapi yang menurut saya tipsnya banget sih dari ngendaliin emosi dari trader itu sendiri. Jadi kapan kita tahu kapan kita harus berhenti, misalnya saat loss berapa kita harus berhenti, ataupun saat profit berapa, itu kita juga harus tahu berhentinya kapan. Itu sih yang penting. Dan kebanyakan trader tuh agak kurang sabarnya di sana, karena pinginnya tuh belajar cuma sebulan langsung jago, itu kan nggak mungkin ya. Jadi betul Pak. Soalnya timeline mungkin setahun buat pendewasaan, terus Betul, setahun lagi belajar gitu. Tapi kalau udah melewati fase-fasenya, jadi enak sih bisa trading santai gitu sih istilahnya. berarti itu fasenya itu mungkin rata-ratanya sekitar 1 tahun atau 2 tahun tuh Pak untuk melewati fase-fase seperti itu. Tergantung juga, itu tergantung trader sama tergantung dia itu otodidak atau punya mentor. Nah kalau otodidak itu biasanya lebih lama lagi, karena kan pasti dia baru belajar sedikit, dicoba loss, ganti lagi metode A, habis itu ke B lagi, coba lagi profit, di all in MC, ganti lagi ke C gitu sih, itu yang bahaya. Oh betul. Soalnya banyak banget ya Pak, maksudnya selama saya menjadi host gitu di DuPoint Indonesia, banyak banget sebenarnya traders yang masih tidak bisa membedakan ya antara trading dan gambling gitu. Karena kan ini beda ya, maksudnya kenapa makanya DuPoint itu melakukan touring bersama GFX kemarin Pak. Pertama di Jakarta, kedua di Surabaya. Itu tuh memang kita mengedukasi untuk para trader semua kalau trading itu beda banget dengan gambling gitu. Karena banyak banget Pak, kemarin tuh di Surabaya ya terutama ya, banyak banget yang masih pakai broker yang ilegal gitu. Dan betul Pak, dan mereka tuh yang kayak iya soalnya broker luar tuh lebih banyak benefitnya dan segala macam kayak gitu karena memang masyarakat di Indonesia kan mungkin masih awam ya gitu, karena nanti kalau misalkan pakai broker luar yang belum terlisensi Bapepti, nanti ujung-ujungnya di saat loss nyalahinnya broker gitu, tapi berimbas ke semua broker gitu. Mungkin ada tipsnya juga nih Pak untuk memilih broker yang tepat gitu, karena kan kebetulan. Tapi Pak, sebelumnya Bapak udah berapa lama nih join di DuPoint Indonesia? Saya DuPoint mungkin awalnya tuh yang dari DCFX ya, saya kenalnya ya. Ya, betul. Jadi sudah dari DCFX sampai sekarang ke rebranding ke DuPoint itu saya udah pakai. Dan itu sih salah satu juga kalau kita mau trading benar sih bisa dibilang ya, dari brokernya dulu lah kita pilih yang benar. Nah ya kalau mungkin trader pemula sih dulu sih alasannya pasti gini, karena dulu broker lokal kan belum bisa micro lot. Oh iya. Broker lokal semua kan sudah bisa micro lot, jadi lebih baik sih menurut saya pakai broker lokal yang ada, karena udah teregulasi juga. Jadi jikalau ada apa-apa, ini saya bicara jeleknya kan. Iya. Jadi kita cari kantornya di mana, habis itu kita ada gitu, bisa juga ke Bapepti kan, misalnya kalau ada mau yang kita tanyain hal-hal yang nggak jelas. Salah satunya kan DuPoint udah kan. Betul Pak, DuPoint sudah terlisensi juga dari Bapepti, Aspeptindo gitu. Jadi sebenarnya traders yang menjadi klien DuPoint itu sudah pasti aman, karena kan bisa melakukan pengaduan ya jika ada yang bermain tidak sesuai gitu dengan SOP yang sudah dijalankan perusahaan. Nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ngomong-ngomong tentang reward, saya dengar nih dari tim Bapak berhasil dapat reward trip, betul ya Pak ya? Betul ya. Nah cerita dong Pak ke trader semua nih, program-program dan reward apa aja yang pernah Bapak dapatkan nih, yang dulunya di DCFX sekarang sudah menjadi DuPoint. Oke, kalau dibilang trading di DCFX dan DuPoint itu banyak sih reward yang saya dapat. Mungkin dulu waktu di DCFX saya dapat waktu itu trade and win ya, yang gold itu saya dapat. Oh ya, trade and win, betul. Nah, setelah itu kemarin ada yang motor saya dapat juga. Motor tuh Pak dapat, udah dapat emas, dapat motor. Sekarang kebetulan lagi ada program baru lagi, saya coba ikut kan. Iya. Dan kesempatan sih juga menang trip ke Jepang sih nanti bulan September. Oh, trip ke Jepang Pak.
Wah, selamat ya Pak ya. Ini saya memang dapat info dari tim juga nih Pak gitu, karena oh ya ini si Pak Okta ini menang reward trip loh ke Jepang gitu. Nah, ini tuh Bapak berangkat kapan nih Pak ke Jepang Pak? Kalau saya boleh tahu nih. Berangkatnya itu kalau nggak salah 17 ya, 17 September saya berangkat. 17 September berarti nanti di Jepang sambil trading kali ya Pak ya? Masih sambil trading kali ya. Bapak tapi sendiri aja toh Pak? Atau ada rekan yang ikut atau gimana Pak untuk tripnya? Kebetulan saya kan dapat hadiah trip itu, saya bisa ngajak rekan sih. Bisa ajak rekan trading saya biar di Jepang enak lah tradingnya. Ya. Mantap banget Pak. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya Pak ya, karena sudah mendapatkan reward dari DuPoint Indonesia trip ke Jepang. Itu berapa lama tuh Pak di Jepang Pak? Seminggu? Seminggu ya. Satu minggu ya. Asik banget dong Pak berarti trading di DuPoint ya. Trading bisa jalan-jalan ke Jepang. Betul. Jadi dapat belajar hal baru iya, jalan-jalan juga iya gitu. Nah, buat para trader semua nih, mungkin kita bisa belajar banyak ya dari Pak Okta Putra ya, dari dia sudah menjelaskan mengenai dukanya beliau dalam bertrading gitu. Lebih banyak dukanya sampai dapat margin call. Cuma kita di sini sama-sama belajar ya traders ya gitu, karena di sini kita juga memberikan edukasi yang bermanfaat untuk para trader semua, karena bisa dijadikan motivasi seperti Pak Okta Putra sudah pernah dapat reward waktu di DCFX, sebelumnya dapat emas, dapat motor, dan sekarang di DuPoint Indonesia Pak Okta Putra dapat trip ke Jepang selama seminggu gitu. Nah traders, jadi jangan lupa untuk memilih broker yang aman dan terpercaya, yaitu DuPoint Indonesia. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, ini seru banget nih cerita pengalaman kali ini gitu. Ternyata trading itu mudah kalau ada triknya, betul Pak? Kalau udah tahu triknya gitu. Saya bilang trading itu bukan mudah tapi menyenangkan. Menyenangkan. Jadi memang harus dibawa enjoy ya Pak ya, jangan dibawa stres. Baik. Jadi kalau misalkan loss, oh ya udah belajar lagi teknik apa yang harus dicari lagi gitu ya Pak ya. Betul. Oke Pak Okta, ini kan kita sudah di ujung acara nih. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih Pak Okta atas waktunya. Jangan bosan-bosan untuk ngobrol sama kita ya Pak. Jadi nanti kalau Bapak pulang dari Jepang, saya ajak interview lagi pengalamannya di Jepang seperti apa, masih bisa ya Pak ya? Bisa, dengan senang hati nanti. Siapa tahu dapat trip lainnya lagi kan. Nah, jangan lupa juga ya semua traders yang nonton nih untuk follow semua sosial media DuPoint dari Twitter, Instagram, YouTube-nya juga jangan lupa di-subscribe, karena semua edukasi, promosi, dan jadwal event offline akan diupdate semua di semua sosial media DuPoint gitu. Karena kita sudah di akhir acara, saya Sinta Gunawan dan Pak Okta Putra, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Thank you. Terima kasih Pak Okta. Ya, see you traders. Pak Okta, saya matiin ya. Makasih ya Pak atas waktunya Pak. Ya oke. Sama-sama. Nanti kalau saya interview lagi habis dari Jepang boleh ya Pak ya? Kalau dapat trip next lagi ya boleh ya. Kalau nggak ada trip lagi. Oke, makasih ya Pak Okta ya. Ya oke. Ya. Ya, bye-bye.